Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Reminiscence. Film ini akan mengisahkan seorang pria yang hidup di tengah kehancuran dunia. Pada saat itu, seluruh dunia terlihat tenggelam oleh air. Namun, manusia yang tersisa terpaksa membuat sebuah pembatas atau tanggul untuk menahan aliran air di sebuah kota. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat keadaan perkotaan yang tenggelam oleh air. Kemudian tertulis sebuah cerita jika kehidupan manusia kini bergantung terhadap sebuah pembatas yang menahan aliran air tersebut. Di kondisi seperti ini, kekacauan lebih sering terjadi akibat banyaknya kejahatan yang dibiarkan begitu saja. Kemudian diperlihatkan seorang pria yang bernama Nick. Pada saat itu, Nick sedang menuju ke tempat kerjanya. Setibanya di tempat kerja, Nick bertemu dengan seorang wanita yang merupakan partner kerjanya. Wanita ini bernama Emily. Nick bersama Emily bekerja sebagai pelayan pengingat masa lalu, yang mana Nick mempunyai sebuah alat modern yang dapat mengingat kenangan indah di masa lalu. Tak hanya itu, siapapun yang masuk ke alat ini, dia akan merasakan kenyataan di kenangan masa lalunya. Sebelum Nick bekerja di sini, dia bersama Emily merupakan seorang anggota militer. A journey through memory. Come on, Angie. Untuk harganya sendiri, Nick memberikan biaya sesuai dengan tarif per jamnya. Nick akan menyimpan ingatan pelanggannya di sebuah memori. Selain untuk mengingat kenangan indah, Nick juga menyediakan ingatan masa lalu untuk membantu seseorang yang lupa akan sesuatu. Pada suatu hari, Nick kedatangan pelanggan seorang wanita yang ingin mengingat kenangan indahnya bersama seorang pria. Wanita ini bernama Elsa. Elsa merupakan pelanggan setia dari Nick. Elsa selalu mengingat kenangan bersama kekasihnya, sebab kekasihnya telah meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, saat Nick telah menutup tokonya, datanglah seorang wanita cantik yang memohon kepada Nick sebab dia lupa menaruh kunci rumahnya. Wanita ini bernama May. Nick yang melihat May pun seketika langsung merasa jatuh cinta. Destination, a place and time you've been before. Nick kemudian melihat ingatan masa lalu May yang ternyata dia adalah seorang penyanyi. Emily yang membantu Nick mengatakan jika kuncinya telah ditemukan. Namun, Nick yang tertarik kepada May menyuruh Emily untuk melanjutkan ingatannya. Setelah semua selesai, anting dari May
ketinggalan di toko dari Nick. Kemudian Nick pun berniat untuk mengembalikan antingnya. Pada keesokan harinya, saat Nick akan mengembalikan anting milik May, dia dipanggil oleh beberapa kepolisian untuk membongkar bandar narkoba di kota tersebut. Sepulangnya dari tempat tersebut, Nick kemudian mendatangi tempat May bekerja. Someday the ocean will reclaim all of this. Kini, Nick pun mulai jatuh cinta kepada May. Nick kemudian mengajak May untuk melakukan kencan musim panas. Beberapa hari kemudian, Nick mengajak May untuk menuju ke sebuah hotel. Di hotel tersebut, Nick bersama May pun langsung melakukan olahraga yang sangat menyenangkan. Selesai melakukan olahraga, Nick tiba-tiba terbangun di alat kenangannya. Ternyata itu semua hanyalah kenangan dari Nick. Emily kemudian memarahi Nick karena Nick telah melakukan ingatan kenangannya selama berbulan-bulan. Nick melakukan ini semua sebab dia ditinggal oleh May saat sayang-sayangnya. May selama beberapa bulan ini tak pernah terlihat sama sekali oleh Nick. Hal ini pun membuat Nick ingin mencari tahu tentang May yang meninggalkannya secara tiba-tiba. Saat Emily sedang tidur malam, Nick kembali mengingat kenangannya bersama May yang tak pernah terlupakan oleh Nick. Setelah beberapa jam mendatang, Nick tiba-tiba terbangun setelah dirinya mendapatkan telepon dari polisi sebelumnya. Saat keluar dari tokonya, Nick melihat anting dari May yang berada di sebuah jalan. Nick pun kini merasa jika ada sesuatu yang terjadi kepada May. Kemudian, Nick bersama Emily mendatangi kantor kepolisian yang berada di tengah kota. Setibanya di sana, Nick diminta oleh atasan polisi untuk mengendalikan alat ingatan masa lalu, sebab hanya orang tertentulah yang bisa mengendalikan alat tersebut. Pada kasus ini, Nick diminta untuk membongkar sumber pemasukan dari narkoba di kota tersebut. Narkoba ini berjenis baka. Alasan polisi ingin mengungkap kasus ini karena narkoba baka dapat membuat pengedarnya mengalami kecanduan hingga merusak otak. Nick kemudian memulai ingatan dari salah satu pengedar narkoba yang ditangkap oleh anggota kepolisian. Di ingatan tersebut terlihat seorang pria yang bernama Sainjo. Sainjo merupakan bandar narkoba terbesar di kota tersebut. Namun, tak ada yang berani menangkap Sainjo, sebab dia dilindungi oleh ketua polisi yang korup. Di ingatan tersebut, tak disangka Nick malah melihat May yang dekat dengan Sainjo. Sainjo dilindungi oleh seorang polisi yang bernama Bot. Tujuan dari kasus ini hanya untuk mengungkap pemasukan narkoba yang diterima oleh Sainjo. Setelah beberapa saat, akhirnya tertangkap dalang dibalik narkoba tersebut. Selesai membantu para polisi,
Nick tak peduli dengan urusan narkoba. Nick hanya berfokus kepada misinya, yaitu untuk mencari Mei. Nick kemudian berniat untuk mendatangi Senjo yang kemungkinan memiliki hubungan dengan Mei. Setelah itu, Nick menaiki sebuah kereta laut untuk menemui Senjo yang berada di sebuah pulau. Setibanya di sana, Nick beralasan kepada Senjo jika dia ingin memesan narkoba yang dijual oleh Senjo. Senjo yang merupakan bandar profesional seketika merasa curiga kepada Nick, sebab Nick terlihat menyembunyikan sesuatu. Senjo kemudian memasukkan kepala Nick ke dalam tangki air agar Nick mengakui alasan sebenarnya. Nick pun mengatakan jika dirinya sedang mencari seorang wanita bernama Mei. Seketika, Senjo pun tertawa dengan apa yang dikatakan oleh Nick. Senjo mengatakan jika dirinya juga telah ditipu oleh Mei. Mei telah mencuri satu tas narkoba miliknya. Senjo bersama Mei telah berhubungan sebelumnya selama 5 tahun. Senjo juga mencari keberadaan Mei yang menghilang tanpa kabar. Kini, Nick pun merasa jika hilangnya Mei tak ada hubungannya dengan Senjo. Beberapa saat kemudian, datanglah Emily yang kemudian menghajar seluruh bawahan dari Senjo. Emily bersama Nick yang merupakan mantan militer seketika langsung menghajar Senjo bersama anak buahnya. Setelah beberapa saat, Senjo pun tewas tertembak oleh Emily. Kini, Nick pun menyadari jika hilangnya Mei tak ada hubungannya dengan Senjo. Nick kemudian meminta Emily untuk masuk ke alat ingatan. Think you were here with her the last time she was here. Of course I was. Were you on me? Right. Some bullshit memories. Di dalam ingatan dari Emily, Mei menyembunyikan sesuatu dari Nick, yaitu jika Mei merupakan pecandu narkoba. Mei menyuruh Emily untuk menyembunyikan rahasianya. Saat Emily terbangun, Nick langsung memarahi Emily. Emily pun meminta maaf kepada Nick karena rahasia tersebut. Namun, Nick bukan mempermasalahkan hal tersebut, melainkan Mei telah mencuri memori ingatan milik Elsa. Kini, Nick pun ingin menemui Elsa yang mungkin ada hubungannya dengan Mei. Nick kemudian mendatangi rumah dari Elsa. Setibanya di sana, seorang teman dari Elsa mengatakan jika Elsa telah tewas beberapa bulan yang lalu dan anak dari Elsa telah diculik oleh seseorang. Sepulangnya dari sana, Nick dihajar oleh seorang pria yang menyuruhnya untuk melupakan Mei. Ternyata itu adalah ingatan dari Nick. Emily kemudian menemukan identitas orang tersebut yang ternyata itu adalah bot. Nick kemudian menyelidiki ingatan dari Elsa yang ternyata Elsa telah berselingkuh dengan suami dari seorang wanita. Saat Nick akan menemui wanita tersebut, Emily malah melarang Nick dan menyuruh untuk berhenti mencari Mei. Emily mengatakan jika Nick sekarang ini telah tergila-gila oleh cinta. Nick seketika langsung menyuruh Emily untuk pergi dari tempat tersebut. Tak hanya itu, Nick juga menyuruh Emily agar tak kembali ke tempat tersebut. Pada keesokan harinya,
Nick mendatangi sebuah pulau yang merupakan rumah milik selingkuhan Elsa berada. Nick kemudian menemui seorang wanita yang merupakan istri dari selingkuhan Elsa. Wanita ini bernama Tamara. Suami Tamara atau selingkuhan Elsa merupakan seorang pria yang terkaya di kota tersebut. Saat Nick bertanya tentang Elsa, datanglah seorang pria yang bernama Bastian. Bastian kemudian memanggil petugas keamanan dan menyuruh mereka untuk mengusir Nick. Hey! Sorry, buddy. Ternyata Bastian adalah anak dari Tamara. Kini cerita pun dibuat semakin rumit. Nick kemudian menemui bot atau polisi korup sebelumnya untuk mencari tahu tentang May. Setibanya di markas dari bot, Nick langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh bot untuk berkata sejujurnya. Seketika, bot pun langsung melarikan diri dari sana. Kini terjadilah kejar-kejaran antara Nick dan juga bot. Saat bot mulai terdesak, terjadilah perkelahian antara Nick dan juga bot. Setelah beberapa saat, akhirnya Nick pun berhasil memenangkan perkelahian tersebut. Nick kemudian menyuntikkan sebuah obat kepada bot yang membuat bot tak bisa merasakan tubuhnya. Nick kemudian menaruh bot di alat ingatan untuk mengetahui rahasia semuanya. Di dalam ingatan dari bot, terlihat May yang dipaksa oleh bot untuk bekerja sama dengannya. Jika May menolaknya, bot akan menyerahkan May kepada Senjo sebab May telah mencuri narkoba milik Senjo. Bot kemudian menyuruh May untuk mendekati Nick dengan sebuah tujuan. Tujuan dari May ini yaitu untuk mencuri ingatan milik Elsa. Dan ternyata bot yang seorang polisi telah disuap oleh Bastian untuk membunuh anak dari Elsa. Hal ini dikarenakan anak dari Elsa merupakan hasil selingkuhan dari ayah Bastian, yang mana Bastian tak ingin harta warisannya harus dibagi dengan anak dari Elsa. Dengan begitu, ketika bot memiliki ingatan dari Elsa, dia bisa melindungi dirinya dengan beralasan jika Elsa telah berselingkuh dengan ayah dari Bastian. May yang mengetahui hal tersebut kemudian mengikuti bot dan menyelamatkan anak dari Elsa. May kemudian membawa pergi anak dari Elsa yang entah kemana. Dan itulah mengapa May menghilang dari Nick selama ini. Namun, di dalam ingatan berikutnya, May berencana kembali kepada Nick. Akan tetapi, bot berhasil menculik May dan memaksa May untuk memberitahu keberadaan dari anak Elsa. Bot mengatakan jika tujuan May hanya menipu Nick. Namun, May malah terbawa hati dan mencintai Nick. Bot kemudian memaksa May untuk menelan narkoba dengan jumlah yang banyak. Hal ini agar May tak sadarkan diri dan mengatakan keberadaan dari anak Elsa. Namun, May lebih memilih untuk bunuh diri daripada mengatakan kepada bot. No. Kini, Nick pun telah menemukan kebenarannya, yang mana
May telah meninggal bunuh diri. Dengan penuh emosi, Nick langsung mengubah sistem alatnya dengan mengganti kenangan indah menjadi kenangan buruk. Seketika, bot pun mengingat kenangan buruknya dan membuat otaknya pun mengalami kerusakan. Setelah itu, Nick mendatangi Bastian dan mengatakan jika dirinya telah mengetahui semuanya. Nick telah melaporkan Bastian dengan tuduhan pembunuhan. Seketika, Bastian pun langsung berniat untuk bunuh diri. I won't let them take me. Imagine it. Setelah semuanya selesai, Nick mendatangi Emily yang kini bekerja di sebuah tempat. Nick menjelaskan semuanya jika May telah meninggal dunia. Nick juga meminta maaf kepada Emily karena sikap Nick sebelumnya. Setelah itu, Nick kembali ke tempat kerjanya. Di tempat tersebut, Nick memasukkan dirinya di sebuah alat kenangan untuk mengingat kenangan indah bersama May. Hal ini dilakukan Nick sebab Nick tak bisa melupakan May. Beberapa tahun pun telah berlalu. Nick masih melakukan kegiatan yang sama sampai dirinya menjadi tua. Nick benar-benar tergila oleh cinta, dan kemudian film pun berakhir. Kesimpulannya, Elsa berselingkuh dengan suami dari Tamara. Elsa melahirkan seorang anak pria yang merupakan hasil suami dari Tamara. Tamara sebenarnya tak memperdulikan hal tersebut. Namun, Bastian merasa jika harta warisan ayahnya pasti akan dibagi dengan anak dari Elsa. Maka dari itu, Bastian menyuap bot untuk membunuh Elsa dan anaknya. Sebelum itu, bot membutuhkan perlindungan untuk membunuh Elsa. Maka dari itu, bot menjadikan May sebagai umpan agar mencuri ingatan memori dari Elsa. Elsa yang selingkuh akan dijadikan bot sebagai bukti saat dia membunuh Elsa nantinya. Namun, May malah ikut campur dalam urusan tersebut. May malah membawa anak dari Elsa dan menghilang ke sebuah tempat. Namun, saat May telah kembali dan akan menemui Nick, dia malah tertangkap oleh bot. Bot menyuruh May untuk mengatakan semuanya. Namun, May tak akan membiarkan bot untuk membunuh anak dari Elsa yang tak bersalah. Dan May pun lebih memilih untuk bunuh diri. Dengan begitu, bot tak akan menemukan keberadaan anak dari Elsa. Dan itulah mengapa Nick tak pernah bertemu dengan May selama berbulan-bulan.